Nah terus si Juna jadi juri MasterChef. Oke. Terus jadi juri MasterChef, tahun kedepannya season kedua itu si Juna bilang, Nol, lu mau nggak jadi bintang tamu di sini? Ngapain Jun? Dia bilang gitu. Cuma masak aja sama ini. Semangat pagi, sobat sukses! Pada hari yang luar biasa ini, saya kedatangan seorang tokoh muda, chef terkenal, dan membanggakan kita semua, yaitu Chef Arnold Aduh, terima kasih Purnomo Pak. ya. Iya, terima kasih Pak sudah diundang. Terima kasih ini ya. Waduh, saya yang berterima kasih. Bisa datang ya. Sama-sama. Satu Iya. kota kan, satu Surabaya. Ini tantangan loh, manggil kalau sudah terkenal ya, sudah dikenal itu untuk bisa datang di tempat saya ini juga mau sharing itu juga nggak gampang. Masa? Ya, Kenapa? ya. Ya alasannya banyak lah ya. Ada yang nggak mau disorot media, nggak mau terkenal, nggak mau dikenal, jadi gitu. banyak gitu. Tergantung. Kan yang saya undang ini tokoh-tokoh pengusaha ya. Iya, Jadi kebanyakan yang bisa memberi inspirasi dan Iya. juga pengusaha. Nah, yang pengusaha ini Yang biasanya nggak terlalu nyaman. Ya kalau iyalah Pak, ngomong kayak gini nanti ngomong kejar pajak. Dikorek-korek. Padahal Iya, orang iya. pajaknya nggak bayar pajak. Wah ini lagi sensi ini sekarang. Nggak baru dapat surat cinta dari Gitu. pajak kan. Jangan lupa bayar pajak. Iya, Oh, iya. iya. Saya lihat Arnold juga sibuk sekali ini ya. Habis G20 juga mendapat kehormatan ini ya. Aduh. Untuk dipercaya mengatur menu-menu kepresidenan itu kan luar biasa itu. Oh, Semua iya. negara datang ke Bali kan pada saat itu. Seru. Tentu itu suatu kebanggaan lah. Tergantung. Saya sih bangga untuk bisa ikut. Tapi ya saya nggak ngeliat itu. Yang penting saya disuruh untuk beresin ya. Iya, Beresin, iya. mau nggak mau kan. Supaya membawa nama Indonesia harum juga ya. Saya kan sebenarnya hal kecil aja. Yang sebenarnya Iya. yang ini kan tim-tim yang dibawa, tim catering dan lain-lain itu kan yang Ya kerja tapi keras. kan itu nggak mudah ya. Apalagi Nggak. waktunya saya dengar juga sangat mepet ya. Oh ya. Waktu- Waktu saya dipanggil ya mepet. Sangat mepet. Nah, Mepet. itu nggak gampang loh. Nggak gampang. Apalagi koordinasi chef yang begitu banyak kan. Betul, nggak gampang. Pertama saya dibantunya memang mepet, ya kan itu nomor satu. Iya, Keduanya memang kalau misalnya acara seperti ini nggak acara seperti banquet di hotel kan. betul. Apalagi kita ngikutin acara dari negara Iya, dengan begitu banyak food protokol, Iya. safety, iya. steril. Jadi kalau acaranya pun telat, makanannya harus selesai on time. Nah itu dia itu yang perannya Betul. mungkin Nggak sedikit gampang lebih- karena gampang. jadwalnya kan juga Betul. berubah-ubah kan ya. Minute by minute itu nggak Iya. boleh nggak boleh Dan meleset. Arnold juga ini ya, ada test food juga ya. Ada tes Dan food. Bapak Presiden sama Ibu Menteri Negara Menteri. juga datang untuk memberikan masukan-masukan ya. Oh ya. Demikian detail ya Presiden Jokowi Iya, ya. itu Luar saya- biasa. Loh. Ini kan saya pikir untuk makanan dia pasti nggak ikut, tapi ikut sampai ikut. melihat semuanya gitu. Saya Ikut. lihat, wih, Saya bukannya Hebat. menjilat ya atau ngebanggain nama ini kerjanya Pak Jokowi. Tapi waktu hari itu banyak yang Iya. nggak tahu Bapak itu lagi conference di Kamboja. oke. Jam 8 malam ke Bali, terus habis itu ada conference di hotel lain. Bapak itu nyempetin makanan itu jam 10 malam. Wow. Sampai jam 10 malam. Dan itu setelah itu masih meeting. Ya, masih meeting jam 12 jam 1 itu ke Solo. Ya. Subuh-subuh dari Solo peresmian masjid Sheikh Zayed yang baru itu. Iya. Habis itu acara G20. Makanya Saya juga bingung. kerjanya loh, memang Iya. luar biasa. Saya bilang, loh ini ke para bapak itu, ini beneran bapak mau coba apakah Iya. nggak ini gitu? Enggak bapak mau coba mau hands on sama Iya. Ya, tapi kan apa namanya yang punya rumah kan ya. Iya. Nah, ya itu memang Makanya nggak heran ya kalau acara G20 ini mendapat ini apa pujian dari Oh, iya. banyak negara ya. Iya. Menteri-menteri di bawah beliau juga Oh, semuanya kerja keras. ikut semua, kerja Iya. keras semua Iya. sehingga benar-benar membawa Sukses. nama harum Indonesia ya. Ya mungkin ya semoga kita bisa membanggakan Yes. dengan semua kekurangan Iya. yang kita ini semoga masih bisa Iya. ini. Apa yang dimiliki passion Iya. dari masing-masing kita ini bisa memberi sumbang Iya. asih ya. Betul. Itu luar biasa itu, Iya, Pak. Chef Arnold. Bukan saya, itu acara Ya, dan semua chef yang ada di sana Iya. ya tentunya Iya, ya. betul, betul. Iya, luar biasa sekali. Gitu. Dan baru-baru ini juga diminta oleh Mas Gibran ya untuk membuat 1000 Oh, 1000 bukan, ini gulai kayak- pada saat bukan. Ramadan ya. kemarin enggak itu nggak diminta sebenarnya. Oh gitu. Saya ini yang pamit ke Mas Gibran. Oke. Jadi kan saya selalu ada konten sama teman-teman ya kan. Jadi kita tuh
kontennya itu selalu udah 3-4 tahun yang lalu. Jadi kontennya itu dulu setelah pemilu itu kan selalu banyak isu-isu Cindo lah, habis itu Kristen, agama dan Iya. lain-lain gitu kan. Iya. Nah, kita sama teman-teman saya yang Muslim, yang Indonesia, Iya. yang bukan Cindo gitu ya. Iya. Jadi kita bikin konten Natalan gitu loh. Oke. Natalan lucu-lucuan gitu. At the end of the day, ini semua mau serang-serang mau sampai kapan gitu. Iya, iya. Negara semua orang bilang Indonesia, tapi kalian di dalam Indonesia masih dibagi-bagi. Iya. Cindo lah, Iya. ini Indonesia. Jadi waktu itu kita bikin konten Natalan, lucu-lucuan, dan memang seru. Oh. Nah setelah itu kita bikin konten lagi setiap Desember. Tapi salah satu teman saya, si Coki, si Coki ini ketangkep Coki itu narkoba. siapa Coki? Iya, ketangkep narkoba. Oh ya? Jadi kena penjara. Nah Walah. kemarin baru keluar. Kemarin tuh kita rame-rame lagi. Ini kan bulan puasa. Daripada lu sibuk bosan nanti. Dia ini- chef juga. Enggak, komedian. Oh, komedian. Komedian. Jadi kita bercanda lucu-lucuan. Kita Oke. puasa yuk kita bukber rame-rame apa ini. Tapi kalau di kota sendiri bosen. Ya saya pamitan sama Mas Gibran. Mas Gibran boleh nggak kita ke Oh. balai kota bikin konten ini. Jadi kontennya itu awalnya kita keliling kota Solo, kita review kotanya. Oke. Perubahannya gimana gitu menurut kita Ya. sebagai orang yang bertamu dan juga berkunjung. Ya. Tapi ya setelah itu puncaknya ya itu ada bukber, kita masak 150 ekor ayam, jadinya 1000 porsi Iya. gitu. Dibagi-bagikan pada Bagi-bagi saat pada Ramadan. Iya, pas Oh Ramadan iya. kemarin. Jadi ini pressure-nya nggak sehebat waktu G20 ya? Oh, enggak. Jangan saya lebih nyantai lah. Iya, gitu. iya, Cuma kan ya tetap lah kita kan kalau misalnya masak berbagai jangan nyasar. Iya, Ya iya. kan kita bisa sebisa mungkin sebagus mungkin dan juga ini kan kalau masak buat 1000 orang langsung sekaligus kan waktunya nggak 1 jam 2 Iya, jam iya. gitu. Ya tapi seru sih. Itu. Seru. Dan itu nggak dibiayai Ini siapa-siapa. ini Itu tadi menarik. You ngomong apa? Cindo ya? Cindo ya. Ini baru pertama nih saya dengar. Saya jarang dengar Cindo ya. Jadi Cina Indonesia gitu Cina ya. Indonesia ya. Ini istilah yang sesungguhnya nggak perlu juga ya. Nggak perlu. Karena you ya kalau ke Tiongkok misalnya ke Iya. Cina gitu ya. You ngomong I'm Chinese ya dia pasti ketawa loh. Iya, pasti ketawa. You orang Indonesia, Makanya. masa bisa Chinese Iya, gimana? tapi di Indonesia Jadi kalau di sini kita jadi Chinese, kita jadi bingung dong ya. Oke, bingung. Di sini Chinese, di sana Indonesia malahan. Makanya kita keluar juga ini. Ya makanya- sesungguhnya orang Indonesia ya. Hak dari seluruh warga negara Indonesia itu sama kan ya. Saya dibilang Cindo, tak lihat KTP ku tulisannya Indonesia ya apa warga negara nih. Ada tulisannya Nggak ada hubungannya, nggak ada ya. hubungannya. Nggak ada hubungannya. Iya, kan? Dan kita tetap bagaimana berkiprah juga untuk Indonesia Betul. tercinta kan. Betul. Nggak ada hubungan sama Tapi lucu memang. negara sana. orang-orang. Oh, kita dilahirkan di sini kan. Lucu. Jadi kalau misalnya Iya, di iya. Indonesia itu kita kadang-kadang dibilang Cindo sama Indonesia, tapi kalau misalnya Iya. Chinese Indonesia yang menang bulu tangkis atau apa dibilang itu Indonesia. Indonesia kan bingung kan. Ya, itu Kalau di luar suksesnya dibilang Indonesia, tapi kalau di dalam dibagi Cindo kan bingung gitu. itu sebagian kecil aja lah ya. sebagai kecil. Sebagian besar sekarang semua sudah terdidik, Oh, iya. semua sudah kita bagaimana bersatu untuk membuat Pasti. Indonesia ini excellent kan. Pasti enggak kita kan bicara aja lucu. Kadang-kadang lucu aja, kocak negara gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini saya mau mulai ini cerita dari waktu Arnold masih kecil ya. Jadi Yu ini keluarganya ini memang dari keluarga ini ya yang Betul. suka dengan masak ya. Iya. Atau engkongnya chef ya waktu itu ya. Engkong atau apa? Oma ya. Oma di Kupang. Punya Hmm. restoran. Bukan chef juga ya. Punya restoran di Kupang. Ya, Oke. jadi kalau misalnya orang-orang nggak tahu itu mamaku ini dari Rote, dari NTT. Oke. Terus besar di Kupang. Ya. Terus married sama papa yang Surabaya. Oke. Terus pindah. Waktu itu mama itu kalau nggak salah SMP atau SMA di Papa Surabaya. pengusaha. Pengusaha, Oke. Jadi bukan chef ya. bukan chef. Nah, terus married, ketemu SMP SMA sama mama, married. Nah di Surabaya itu bukan restoran. Oke. Bukan restoran dulu di deketnya cewek. Itu ada sebelumnya cewek itu sudah cewek itu ada kayak ruko-ruko. Oh. Dulu restoran pertama di situ ya. Oke. Ya, di situ. Restoran Indonesia. Oh, steakhouse. Steakhouse kayak ya steakhouse-nya disiram gitu loh zaman dulu. Ya, ya. Ya, buka Oke. rame. Oh. Tapi nggak sama ini bisnis. Ya, ya. Bangkrut. Oh, Tutup. betul. Buka lagi, tutup, buka Oke. lagi, tutup gitu. Wow. Pengalamannya banyak sekali. Banyak. Nah, terus habis gitu waktu itu buka terakhir itu buka di Manyar Kertoharjo Jalan Raya. Iya. Yang buka itu berarti Oma.
Oh, mama, papa. papa mama Hmm. gitu. Jadi sorry, kalau misalnya di Rote itu ada, di Rote pindah ke Kupang. Di Kupang itu masih ada restorannya, tapi Ya, dijalanin sama Om. oke. Nah, selama di Surabaya papa mama itu buka restoran terus gitu. Ya, Buka tutup salah partner lah ini. Yang terakhir itu ada restoran satu namanya Aquila, aku masih ingat. aku Di hilang. Raya Manyarkertojo, gede. Waktu bangun itu ceritanya sama papa itu ngutang bank Ya. buat bikin itu. Terus tiba-tiba resesi kan, Mm-mm. 98 99 gitu. Oh, Nggak bisa bayar terus ya udah, eh, aset semua disita. ya. Habis itu rumah kontrakan juga pindah-pindah. Habis itu ya itu, tanteku itu, adiknya mama itu tinggal di Australia, sekolah Ya, pakai di situ. ya. Terus beliin tiket ke Australia, ya udahlah paling nggak holiday dulu, refreshing dulu supaya nanti pulang itu bisa mikir mau ngapain. Begitu sampai Australia nggak mau pulang. Oh, papa mama nggak mau Nggak pulang. mau pulang ya, kita itu waktu itu diterlantarkan di Surabaya sama om sama tante itu kurang lebih setahun setengah, Oke. selagi mereka ngurus surat juga perizinan Oh, ya. gitu. Ah. Tapi ya gitu, pindah terus pindah ke Australia. Jadi akhirnya Arnold nyusul ya ke Australia. Nyusul setahun setelah itu Waktu kita masih usia remaja itu ya? nggak sampai, masih 10. bocah ini baru lulus SD Oh ya. Tapi sudah ada hobi masak ya? belum ada. Jadi waktu di Australia itu, Gak bisa ngomong Inggris aku iya, di Australia. iya, jadi jadi nggak ada hobi, nggak bisa belajar bahasa Inggris. Saya mau nggak mau tetap harus ngomong sehari-hari sama ini, belajar. Aku aja yesterday sama tomorrow kebalik-balik waktu itu. Jadi sering dibully juga sama Iya. orang-orang bully itu. Bencana itu zaman dulu itu kita sering dibully gitu. Iyalah. Kalau ngomong Inggris gitu kan. Nah, sekolah aku tuh nggak banyak orang Asia gitu. Oh, Nah, gitu ya udah sekolah, eh, terus sempet pulang juga ke Indonesia Iya. waktu ada permasalahan visa. Karena ya gitu, orang Indonesia di sana hati-hati loh, ini pesan. Kalau nggak tahu apa-apa, cari tahu yang jelas. Jangan tanya-tanya orang-orang yang Indonesia karena saya Indonesia jadi kayak satu saudara. Enggak, kita Iya. ketipu. Oh, Di sana itu kita ketipu dengan visa permanent resident kita. oke. Jadi dari tahun 2000 sampai 2008 visa itu baru keluar permanent resident. Oh, Sebelumnya itu tipu juga. udah pakai apa sebelumnya itu berarti? Ya lawyer ngurusannya nggak jelas lah, solicitor Oh, ngurusannya nggak jelas gitu. Jadi katanya papa mamaku ini sering ketipu. iya, iya. Jadi Terlalu gampang percaya ya, sama orang. ya namanya orang baik mungkin ya. Iya. Terus ya waktu itu sempat pulang ke Indonesia waktu ngurusin visa lagi, tinggal di Kupang setahun. Habis itu visanya udah beres, udah keluar, ya baru balik ke Australia. Waktu Oh, balik ke Australia itu baru mulai kerja aku. ya. Karena ya papa mamaku dari punya restoran sama ini sampai nggak punya restoran lagi, terus mesti jadi kitchen hand, Mm-mm. jadi ngurusin kerjaan yang apa namanya, cleaning service dan lain-lain gitu. Nah, Waktu di di Australianya. Australia. Hmm. Nah, sekolah di Australia kan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Ya, Nah, aku nggak punya duit jajan. Kadang-kadang mama kasih duit jajan ada $2, $3, kadang-kadang nggak kasih gitu. oke. Jadi kalau mereka sempat bikin bekal ya bikin, kalau nggak ya kan capek juga kan. Ya. Ya udah, akhirnya waktu satu hari itu aku pulang sekolah lewat kafe Ah, di dekat rumah, nyari kitchen hand. Ya wes, aku mulai apply kerja. Waktu apply pertama ditolak karena masih umurnya underage kan. masih berapa usia 14 waktu gitu. itu? 14. Ya. Nah, di sana kan harus 16. Mm-mm. Tapi bisa kerja kalau misalnya ada surat dari guardian, dari orang Guardian. tua. Ya. Tapi pun itu pun juga dibatasin jamnya. Oke. Nah, itu tak tulis dewek surat tak tantangan aku. Terus ya udah mulai kerja di Oh, bersih-bersih jadi kitchen hand di situ. oke. Dapat duit Jadi tadi jajan, pulang sekolah kerja. kerja. Itu setiap hari. Hampir tiap hari. Wow. Ya asli nggak dikasih, tapi ya karena di rumah juga bosan ngapain gitu. Ya, ya. Ya udah kerja di situ. Oke. Ya, kalau nggak dipanggil pun juga nongkrong gitu. Ya. Di situ. Di situ belajar masak juga. Dia belajar dapur dulu sih. Dapur Bersihan, dulu. manage dan Hmm. lain-lain gitu. Saya kerjanya buat 3 tahunan nggak usah. Terus Oke. itu kalau di dapur itu kerjanya ya waktu pindah restoran ini bukannya aslinya breakfast sama lunch. Terus Ya. mereka baru open dinner. Oke. Aku diajarin mau nggak bantu di dapur, ya mau. Ya. Nah gara-gara sering kerja kayak gitu terus pulang sama ini jadi malas sekolah. Oke. Jadi ya sebenarnya SMA, lulus SMA tapi nilainya ya elek. Oke. Karena sudah ada kesibukan kerja terus ya. Iya. Dan itu 3 tahunan ya berarti di restoran itu ya. Ya di kafe itu Restoran 3 yang tahun. sama kan itu. Iya, waktu itu 3 Oke. tahunan sampai tutup juga. Terus kita Hmm. pindah kerjaan, cari kerjaan. Nah, apa namanya? Yang lain yaitu waktu selesai SMA
aku tuh sebenarnya yang kuliah, pengen Iya. ngambil jurusan masak atau jurusan yang lain gitu. Iya. Cuman visaku PR-nya itu belum dapat. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong student loan kan nggak bisa. Jadi Iya. harusnya international fees gitu. Jadi Iya. kalau misalnya international student fees ya bisa nggak bisa bayar. Bisa 3 kali lipat itu Iya, 3 kali biayanya. lipat biayanya nggak bisa bayar. Ya udah makanya dari kerja. Iya, iya. Tapi kan Ujung-ujungnya you dosa. belajar terus tuh. Selama bekerja kan Ya, hal you ya tergantung jadi belajarnya gimana kan? iya. Belajar belajar kerja iya, tapi belajar hura-hura juga sering gitu. Iya, iya, iya. Gitu sih. Ya mulai dari situ terus pulang ke Indonesia. Bukan pulang sih, waktu itu 2010 mama itu ditawari untuk menjadi konsultan di salah satu tempat di Jakarta. Oke. Terus habis itu apa namanya, ya mama ngajak yuk Nok bantuin, kokoku juga suruh bantuin, kita bantuin. Terus habis itu yang punya bilang apa, kamu Bidang urusin restoran aja, juga ya? ya kamu urusin aja restoran di sini daripada di Hmm. Australia. Ya udah di situ. Oh, Dari sama 2010. Koko waktu itu. Enggak, waktu Koko bantuin tapi Koko balik lagi ke Sydney. Aku Oke. yang disuruh itu. Ya udah. Kan Koko juga jadi ini ya di Master Chef juga ya di Adik, Australia. adikku. Oh, itu adik ya? Adikku. Oh, Reynolds ya. Renault. Oke. Kalau Kokoku dia bantuin mamaku ngurusin kuenya sebelum jadi Oh. kue dessert bar. Ngerintis ngerjain mama apa namanya di dapurnya mama dari nol. Iya. Bantuin bikin kue, delivery, cari order, cari supplier, cari ini pembayaran. Koko itu ngurusin itu semua. Oke. Baru tahun 2015 itu baru kita bikin kue dessert bar satu keluarga di Australia. Kayak model kafe gitu. Ya, jadi kita bikin satu kafe, habis itu sebelahnya ada restoran, Iya. di mana itu adikku bikin fine dining dessertnya, Oke. dan juga satu lagi ada bar. Oh, Gitu. Jadi jadi satu. oke. Sama satu lagi di sedikit jauh akhirnya production kitchen kita sama cafe Oh, di Australia. sampai sekarang kan? Tapi sekarang masih ada. Mau bentar Ya, lagi mau ya. buka di Melbourne. Wow, buka cabang udah. Buka cabang. Iya, iya. Dengan brand yang sama ya. Dengan brand yang sama. Jadi perjalanannya Arnold habis tahun 2010 bekerja di restoran itu, Nah, terus gimana kok bisa akhirnya masuk di ini ya? Master Chef. Iya, Oh, Master Master Chef. Chef. Jadi ceritanya itu banyak nggak tahu. Waktu saya ada restoran, waktu ngurusin restoran di situ di Jakarta di Kuningan, Juna itu buka restoran Di sekitar situ. di seberang. Oke. Kan rame kan kalau dulu rame. Terus habis itu saya nongkrong sama ini, ketemu si Juna, kenalan sama si Juna. Oh iya. Hampir tiap malam lah nongkrong di sana gitu. Kita kan jadi teman gitu. Oh iya. Nah, terus si Juna jadi juri Master Chef. Oke. Terus jadi juri Master Chef, tahun kedepannya season kedua itu si Juna bilang, Nol, lu mau nggak jadi bintang tamu di sini? Ngapain Jun? Dia bilang gitu. Cuma masak aja sama ini. Ya udah. Ya udah Oke. jadi bintang tamu di situ. Oh, Terus habis itu tiba-tiba ya gak tahu apa namanya jadi rame. Terus habis itu apa namanya ditawarin jadi juri. oh jadi nggak pernah jadi peserta ya? Nggak jadi peserta. Oke. Nah, terus waktu jadi juri apa ini kan waktu itu kalau saya masih raba-raba lah ya. Juri siapa. Terus kan kalau misalnya Master Chef ini nggak gampang, Pak. Karena schedule-nya harus tentuin kan semuanya. Nah, kalau misalnya kita sebagai chef ini kan punya profesi di restoran. Iya. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya buka restoran, jadi chef di restoran satu 5 bulan ngurusin Master Chef day off gitu. Iya. Kali kerja yang punya kan pasti marah toh. Iya. Ya kan? Kamu Harus kerjanya bisa harus bagi bisa waktu. ini, bagi waktu. Nah, bagi waktu kan nggak gampang. Mm-mm. Terus waktu itu season ketiga saya diajak jadi juri gitu. Ya dari situ jadi juri Master Chef ya sampai sekarang. Tahun berapa itu berarti? 2013. Wow, lama ya. Jadi saya masih kurus, Iya, iya. gendut. Masih belum Tapi married ini juga belum ya. married, punya anak 1-2, tim-timnya juga masih sama gitu. Oh. Gitu. Jadi Iya, ya iya. itu sampai sekarang. Tapi memang ini ya, passionnya ada di sana ya. Akhirnya bisa menikmatin menjadi juri di situ. Iya, tergantung passionnya gimana, man. Saya jujur aja Nggak, you happy kan waktu melakukan sebagai juri suka duka sih, masa. Pak. Tapi lebih walaupun suka duka maksudnya saya kan Surabaya. Rumah anakku di Surabaya. Oh, meritnya tahun berapa? 2017. 17. Berarti selama 4 tahun masih di Pulang pergi, Jakarta pulang terus. pergi. Iya, pulang pergi. Oh, tetap pulang pergi ya? Pulang pergi. Waktu pandemi nggak boleh naik pesawat itu 2 minggu sekali aku nyetir. Oh. Surabaya Jakarta Oke. sendirian. Iya, iya. Jadi suka dukanya di mana? Istri juga tahu, keluarga juga tahu. Saya bilang lagi, ini memang waktu awalnya memang, oh ini kerjaan kapan gitu ada punya keluarga sama ini.
kan enak kalau spend time sama keluarga ya kan, bisa ngatur ini. Tapi kan it takes a lot of time kan Ya. to be away. Ya saya ngomong ini udah paling nggak udah jadi ya mau nggak mau jadi karir gitu. Selama saya dipanggil sama ini ya ini kalau nggak pun juga nggak apa-apa, it's okay. Ya. Tapi kalau waktu lagi jawab ini mindsetnya waduh capek sama ini kan pasti kerjanya nggak nyaman. Selain dari masuk TV sama ini saya sebenarnya peduli nggak peduli ya, tapi ya terima kasih maksudnya sampai sekarang dipercaya jadi. Tapi jujur ya mungkin juri yang sama ini punya satu kepuasan. Iya. Bukan tentang masalah ada followers masuk TV terkenal enggak. Kita ngebantu orang meraih mimpinya dan kita arahkan dengan ini, kita masukin komen dan ini. Jadi orang yang nggak bisa masak atau masakannya yang kurang jadi pemenang. Itu sesuatu yang jadi melahirkan chef-chef terus ya. Dan nanti misalnya mereka bisa berhasil di depannya, ya bagus. Punya happiness ya, punya kebahagiaan ya. Nggak perlu ngomong, oh gara-gara aku nggak. Iya. Tapi ya karena dirimu sendiri gitu loh. Tapi kita yang jadi, mengarahkan jadi stepping stone-nya. Which is itu sesuatu yang nggak bisa dibayar. Betul. Mau terkenal apapun namanya ini nggak bisa dibayar. Iya. Makanya ini programnya bisa sampai berlanjut nih ya. Iya, amin. Dan ini di TV terus ya Mas Ian ya? Iya, masih di. Apa juga di YouTube atau sosial media juga? Dipotong-potong kan, tapi ada klip-klipnya yang dipotong-potong masuk ke ini. Dan pesertanya semakin lama semakin banyak. Antusiasnya semakin banyak karena juga untuk warga pun juga ini apa namanya selama 10 tahun kan MasterChef ini jadi tontonan yang kurang lebih setiap tahun harus ada, juga setiap weekend. Dan secara dunia kuliner pun juga saya bisa ngomong mungkin selama 10 tahun ini RCTI udah merubah culinary scene paling di Indonesia. Betul. Kan. Anak-anak dari teman saya pun kan sekarang banyak yang setelah lulus terus maunya jadi chef. Jadi belajar masak padahal laki gitu. Padahal kalau dulu kan seusia saya kan jarang laki yang masak gitu ya. Oh, boro-boro orang dibilang punya restoran naik. Punya restorannya kamu untung piro sih? Gak capek sama ini gitu kan. Ya, kerja restoran memang capek ya. Iya, capek orang waktu itu. Aku ingat kok dari dulu itu papa mama pulang, aku mesti tidur. Aku bangun sekolah, papa mama jadi tidur. Jadi jarang ketemu. Jadi ketemunya kalau misalnya di restoran main-main. Kalau jam-jam sepi, kalau udah rame kan pasti suruh pulang, melengkapi MUI gitu kan di rumah. Iya. Gitu. Jadi sekarang ini Arnold kan juga punya bisnis ya. Dan banyak ya, bisnisnya ada beberapa brand juga ya? Ada beberapa brand ya. Oh ya. Ada yang bagus, ada yang kurang. Yang pertama apa? Waktu masuk ke dunia kuliner ini, F&B ini? Yang pertama, dulu ada di Jakarta, Noms itu, tapi udah tutup kan, kontraknya udah habis di situ. Terus habis itu juga ada sekarang Mangkokku. Iya, yang Mangkokku itu yang join dengan Mas Gibran ya? Iya, kita partner sama Mas Gibran, Mas Kaisang, sama Randy. Oh, itu sudah berapa tahun itu? Tahun ini tahun ke-4. Juni. Tapi semua Arnoldnya manage? Enggak, kita bagi-bagi. Oke. Jadi ada Randy jadi CEO. Oh ya, jadi pakai profesional ya? Randy sendiri partner hands-on. Oh, ada partner juga, dia ada chef juga. Jadi juga ada chef, dia jadi CEO-nya. Saya bantuin dari kreatif, produk dan juga QC-nya. Gitu. Dan juga Mas Kaisang sebagai advisor juga. Mas Gibran kan sekarang lagi menjadi wali. Iya, nggak bisa ini. Jadi semua di Mas Kaisang. Dan juga ada dapat funding dari VC, Venture Capital. Untuk expand juga, tapi mostly our team juga yang C-level itu semua juga udah profesional. Sudah ada berapa cabang sekarang? Sekarang ada 64 ya, dan masih terus bertumbuh ya. Amin. Bertumbuh ya kan. Saya belajar. Saya harusnya tanya sama Pak Hermanto tuh, Pak gimana ini Pak gitu kan. Dan ini tapi rasanya rasa ini ya Japanese ya atau campur sih sebenarnya. Mix Asian ya? Lebih Asian, tapi kita juga sebenarnya gini loh. Yang saya belajarin ya selama ini, yang semua orang mungkin kalau misalnya yang baru aku pengen masak ini yang belum ada di di market. Saya pengen masak ini karena ini masakanku ini gitu loh. Contoh kalau misalnya aku bilang steak, kita ngomong deh steak pakai saus balado gitu ya. Oh ini signature dishku gitu. Aku mau jualan ini, aku mau jualan menu ini. Tapi banyak yang dari mereka itu nggak paham kalau misalnya itu it's not about you. Ya. It's what the market wants gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi kita bikin makanan ini. Orang suka makanan Jepang, orang suka makanan Korea, Indonesia suka cicip-cicip gitu kan. Yeah. Nah dari situ kita bikin menu yang kurang lebih generic,
Ya. Tapi sedikit-sedikit kita masukin ya apa yang kita mau tunjukkan dari Oke. sambelnya, dari Ya. kualitas ini, saus Jadi apa. kayak Jadi ada kreasi yang jembatannya. baru ya. Ya, jadi jembatannya. Kalau misalnya moro-moro digemplak loh, steak saus balado itu apa bilang saya nggak ngerti gitu. Aku lebih makan mie ayam gitu. Iya. Kan sebenarnya menu ini nggak bisa, it's not all about you, it's all Oke. about market. Yes. Jadi bagaimana kita bisa menjembatani itu dari kreasi makanan kita. Nah itu yang kita bikin di mangkokku. Ada Oke. Japanese-nya, ada sambelnya, ada Indonesian-nya gitu. Iya. Nah, selain mangkokku ada nggak yang lebih ke arah Indonesian food gitu? Belum, itu kurang lebih masih di ini. Tapi ada Mangkokku. restoran masih yang baru, Laci di Bali. Laci? Itu, ya itu sama mertua. Itu apa itu? Restoran Foodnya? Indonesian gitu. Oh, itu Indonesian? Ya di Canggu Oke. gitu. Jadi masih baru. Rencananya itu memang kita bikin restoran ini. Indonesian fine dining atau Enggak, casual. Oke. Jadi di situ bikin restoran dulu. Kedepannya untuk fungsional villa yang akan dibangun. Oke. Itu mertua saya bantu. Iya. Kalau di Australia ada Monkey's Corner sama Koi Dessert Bar itu. Kalau itu western ya. Ya itu benar-benar kue sama ini. Gitu. Iya. Mestinya saya ini ya kalau pas ke luar negeri ya. Ah. Itu kalau sudah hari ya kedua, ketiga gitu ya. Wih, ini mulut ini kepingin banget Sambal. makanan Indonesia. Sambal. Sering kita. Saya sudah nggak tahan. Eh. Tapi nyari Indonesian food, aduh itu susah sekali. Yuk di negara manapun itu ya, Sulit. nggak gampang. Dan kalau ada pun taste-nya beda, Apalagi sambal. beda. Sambalnya beda. Iya. Manis Jadi juga. kayak bikin apa resepnya kayak sembarangan gitu. Jadi nggak bisa mencerminkan benar-benar masakan Indonesia yang original ya. Cantik. Benar. Tapi kalau Thailand itu banyak. Jadi kita gantinya itu jadi ke Thailand. Itu kan Benar. sesungguhnya sayang ya, Arnold. Nah, Pedasnya- sesungguhnya sayang. Ini Benar. ada kesempatan Oh ya, untuk market di seluruh dunia ya. benar. Orang Indonesia kan Bedanya- termasuk oh, jumlah penduduk nomor 4 di dunia loh. Iya, benar. Kan banyak gitu Benar, sesungguhnya ya. Banyak. Dan makanan Indonesia lebih banyak. Dia bilang. Iya, Sayangnya apa? Karena di Thailand itu program negaranya itu mereka menganjurkan dari negaranya sendiri. Karena itu mungkin Thailand sistemnya sistem istana ya. iya, Kan kerajaan, prime minister dan ini. Jadi setiap region udah diatur. Tapi kalau misalnya dari government Thailand sendiri itu mengeluarkan program di mana mereka itu disupport untuk membuka 10.000 restoran around the world. Wah. Di mana disupportnya bahan bakunya disupport dan juga Ya. ada local market yang ekspor importnya mereka itu lebih gampang gitu loh. Untuk supaya rasa bahan Ya. ini sama. Nah kalau misalnya di Thailand kita bilang memang di Indonesia bahan baku di Sydney itu kan memang ada Thai market dan lain-lain kan, ada Asian market, Asian grocery. Yang rasanya memang beda Pak. Saya bikin sambal bawang di Indonesia, Ya. di sana itu beda. Di Australia itu lebih manis karena Ya. bahan-bahannya lebih manis. Nah di Thailand ini saya kurang tahu dengan detail, tapi secara subsidi atau support dari governmentnya bagaimana. Tapi sambelnya mereka, cabenya dan lain-lain itu pedes. Kok di Thailand gitu. Nah itu bingungnya gitu. Kok Iya, harusnya kan Indonesia bisa lebih ini kan? harus bisa ya. Iya. No, sate. Kalau di Thailand Ya. ada hal yang mensupport mereka. Ya, Turisme yang datang ke Thailand itu jumlahnya kan tertinggi di Asia Tenggara ya. betul, betul. Jadi memang banyak turis yang datang situ. Jadi waktu dia pulang, dia kelihatan ada Thai resto, dia kepingin ke sana lagi Iya. karena pernah makan di Thailand ya kan. Betul. Itu juga menambah menambah pelanggan-pelanggan di resto-resto mereka yang Betul. buka di luar negeri ya. Iya, betul. Karena yang berhasil kan Thailand berhasil ya. Singapura. Korea Korea juga Korea Pak. berhasil di Korea mana-mana Korea. Korea itu semenjak pandemi kan kayak drama itu kan apa drakor ya. Drakor. Drakor ini kan Wah. tapi itu makanan juga disupport sama Iya. government. Itu tiap buat film dicontohin Nah. lihat orang makan. Diwajibkan. Iya. Itu diwajibkan oleh tourism dan juga ini untuk setiap ini makanan harus ditunjukkan. Iya. Makanya kalau misalnya waktu dulu pandemi nonton drakor sama ini gak kepikiran nggak nonton sama ini. Kepingin mie kan? Makan Korea. Mie Korea. Dia kan Korea barbecue gitu kan. Iya, Jadi, iya. jadi itu disupport hal seperti itu disupport. Betul. Kenapa Indonesia kan? Iya saya nggak tahu. Memang ini kelihan dari mereka ya. Korea. Jepang kalau dulunya juga dia duluan. Kalau Jepang duluan. Di mana-mana orang Jadi suka habis makan Jepang, terus Iya. ke Korea, terus ke Iya. Thailand ya. Ya. Terus Ya, begitu. moga-moga nanti nextnya Indonesia nih. Amin, ya kan? Tapi kan dari kalau tadi Pak Hermanto bilang kan dari Jepang, Korea, Thailand, terus habis Iya. itu makanan Indonesia diambil dari Malaysia. Malaysia jarang. Diambil. Jarang kalau saya Sekarang lihat. kalau misalnya orang-orang luar orang tanya, sate itu dari mana? Malaysia. Nasi goreng Oh dari ya? mana? Malaysia. Rendang. Wah itu Indonesia Kan, dong. loh, iya. Nah, makanya sambal. Wah itu hati-hati Kalau- jangan sampai Loh, jangan sampai kalah sama Malaysia. Loh. Nah Malaysia ini juga diuntungkan Hmm. dari sisi tourism. Ya. Karena kalau orang ke Thailand, Hmm. dia ke Malaysia deket. Hmm.
kalau orang ke Singapura, ke Malaysia juga dekat. Betul, betul. Kan biaya turisnya ini kan biaya perjalanan semuanya kan murah kan. Iya, betul. Jadi dia termasuk tertinggi juga di mendapatkan para wisatanya ya, Betul. turisnya ya. Ya, tapi Indonesia ini kan lebih mungkin lagi menyendiri dibangun. gitu. Sekarang mungkin lagi dibangun ya, karena makanya itu ada 7 destinasi super di Indonesia, Danau Toba, Ya, habis itu ada Mandalika dan lain-lain. Ya. yang dibangun. Semoga kedepannya bisa ini gitu. ya. Tapi ini dari sisi transportation cost-nya kan jauh Ya. lebih mahal ya. Ya, Dibanding betul. mereka Soal pulau-pulau ya. kalau sekarang ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia ya. Karena ini mereka punya penerbangan ini sudah peak sekali. Ya. Jadi bisa turun. Betul. Kalau Indonesia kan masih jarang. Baik, Sehingga masih tinggi. masih betul. Jadi ini semua memang tantangan lah bagi orang Indonesia ya. Dan 7 destination itu pun kan nggak bisa dari pemerintah aja ya. Betul. Tapi masyarakat gimana bisa serempak gitu ya. Ya, Karena kalau nggak serempak, Ya. itu tunggu-tungguan. betul. Dan Yang pengusaha nunggu pemerintah, Pemerintah. yang pemerintah juga kok sendirian saya Nah, ini. betul. Kok berat ini nggak ada yang nunjang nih. Ya, betul. Jadi Ya. kalau misalnya dibilang ke Mandalika, ini kita mau ke sana, oh lihat bagus-bagus, tapi Iya. ya again serentak warga dan juga di daerah situ sebenarnya yang membuat menarik pariwisatanya apa selain dari alamnya, Iya. itu apa gitu? Kan perjalanannya sudah jauh. Betul. Secara biaya juga lebih mahal. Betul. Terus di sana Fasilitasnya apa? mereka aja? nggak dapat apa-apa gitu ya. Iya. Udah nggak datang lagi. Nah itu dia. Cuman sekali aja. Foto-foto. Kalau gitu. cuman sekali aja, wah itu susah dong orang yang invest di sana kan Ya, sulit. nggak dapat Iya, tamu malah secara itu. reguler ya. Betul, nah itu. sulit. Iya, akhirnya milih lagi ke Jawa lagi. Bali lagi. Atau Bali lagi, Iya. Bali lagi. Jadi nggak Berantem akhirnya sama bule-bule lokal. itu cuma satu bule aja lah mungkin. Loh, ya saya nggak tahu ya itu boleh atau apa, tapi ya mungkin ya kalau misalnya dibilang ya nggak tahu lah, ntar salah ngomong. Iya. Nah, tapi kan maksudnya ini kan sekarang kita era digital, era ini budidaya Iya. dan lain-lain kan sebenarnya bisa udah era digital saja kan, maksudnya it's a creative economy yang mungkin ya memang Pak Sandi dan lain-lain lagi dibangun semuanya gitu. Iya. Ya it takes time. Betul. Time. Tapi food ini juga penting loh. Karena waktu saya ke Labuan Bajo gitu ya, Hmm. wah indah sekali pemandangan. Tapi begitu mencari makanan, aduh, Langsung ya. harus yang tempat rame-rame itu harus nunggunya berjam-jam gitu ya. Nggak nyaman kan akhirnya. Nah. Pilihannya juga sedikit. Sedikit ya itu dia. Iya, jadi akhirnya kan, wah ini masalah kan jadinya. Banyak sih yang harus mensupport satu turisme untuk Kalau di Bali ini sudah jadi. jadi. You mau makan apa aja di situ ada ya. Ya kalau Mau misalnya- fine dining ada, mau makanya- yang bakar-bakar ada. Ya, orang dari Jawa mau dari mana, dari luar negeri semua pindah juga ke Bali kan. Iya. Dan setelah dari sana waktu pulang pun Ya. kapan akan datang lagi Ke gitu. Bali. Jadi setahun bisa berapa kali? Iya. Dan disupport dari semuanya. Kalau misalnya kita ke Labuan Bajo juga orang Jawa Iya. kerja di sana juga. Iya. Wah, kok jauh kok ini. Anak juga buka tuh resto di Bali. Di Bali ada ya. Mangkokku. Bukan, belum. Belum ya? Belum. Oh. Ini memang turisme memang banyak faktornya ya mungkin semoga kalau misalnya kita bisa lihat 5 tahun 10 tahun ke depan bukan cuma Bali aja tapi merambat kemana-mana. Daerah Jawa kan sekarang udah dibangun juga, Iya. banyak, ya kan. Ya. Kita punya heritage cultural ini kan juga banyak kan, tempat-tempat Iya. yang Candi Borobudur dan lain-lain. Ya. Sebenarnya itu kan banyak yang bisa diekspor. Tapi ya itu memang benar Pak. Tinggal bagaimana secara mengundang tamu lokal dulu dan juga tamu internasional dan juga bagaimana kita bisa mensupport satu yang lain jadi satu ekosistem. Ya. Gitu kan. Kalau Thailand kan banyak, Iya. ya kan? Bukan cuma Thailand, bukan cuma di Bangkok aja kan. Di semua Thailand, kurang lebih itu tempat pariwisatanya itu memang sudah satu negara mungkin ya. Kita Betul. bilang itu fasilitas pariwisatanya ada. Gitu. Iya. Di Indonesia ada, cuman dari faktor lagi yang Pak Hermanto kan bilang dari makanan, dari Iya. ini itu yang menjadi satu Hotel, kan. ya. Hotel, Terus Dan- transportation. transportation. Kalau semuanya nyaman, terus kalau pemandangan kan Indonesia sudah nggak ada lawan kan. Dari Indonesia, dari Bali ke timur itu kan bagus semua pantai. Iya. Ya kan masih bersih. Terus dari masyarakatnya harus Iya. mendukung juga. betul sekali. Heeh. Gitu sih Pak. Nah itu kan kita lihat dari nanti gimana. Semua kita bisa. Harus bisa. Orang Indonesia juga lucu. Buka restoran 3 bulan rame kan dibilangin. Ya kalau misalnya tamu-tamu, oh itu tempatnya baru. Datang sana, Dicoba. males, rame, ntar aja tunggu sepi.